Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kami ucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita menyerahkan ibadah Natal sesi kedua ini di dalam kasih Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Bila nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Bila segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita menyerahkan ibadah pada saat pagi siang hari ini. Bila nama Tuhan, nama Allah yang ditinggikan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam dan kasih Tuhan. Kau Allah kami, kau Tuhan kami. Yesus, Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan, segala hormat bagimu, Yesus Tuhan, Allah yang kudus, haleluya, hanya bagimu, hanya Kau Tuhan, Allah yang kami puja, kami menyembah, tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang ditinggikan. Segenap hidup kami persembahkan padamu ya Pak. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan tempat ini Tuhan. Dan Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib.
bersama. Arahkan hati dan pikiranmu, kita menyembah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, saya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari semua katakan, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan,
Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan Tuhan. Engkau yang dimuliakan Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan padamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan senantiasa iya dan amin di dalam hidup kami. Dan kami berserah sepenuhnya dalam terkasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku mari katakan ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu, haleluya, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami berserah padamu Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, kami berserah padamu Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Beri yang terbaik untuk Dia, saudaraku. Mari kasih salam satu yang lain. Engkau anak-anak Allah yang luar biasa. Karena kita percaya kita umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia yang memenuhi seluruh hidup kita. Rayakan Yesus, rayakan semua. Rayakan Yesus, mari kita rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir hidup selamanya. Yesus, Dia lahir, Dia lahir. Mari kita rayakan saudara, kelahiran Tuhan kita. Semua katakan rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, mari kita rayakan Yesus.
Dialah hidup, dialah dan hidup selamanya. Dialah hidup, dialah hidup. Marilah rayakan kelahiran Tuhan. Oh, dialah hidup, dialah hidup. Kita rayakan kelahiran Tuhan selamanya. Yesus dialah, dialah hidup. Marilah rayakan kelahiran Tuhan. Ayo semua katakan, dialah hidup. Coba, dialah dan hidup selamanya. Yesus dialah, dialah. Kita rayakan kelahiran Tuhan. Dialah hidup, dialah hidup dan hidup selamanya. Dialah hidup, dialah hidup. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir untuk kita, amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus selamat. Dia lahir untuk kita, saudara. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus selamat. Dialah firman Allah. Oh, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus selamat. Dialah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus selamat dunia. Sang Penebus selamat dunia. Dialah penebus selamat dunia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022, saudara. Dan satu hal kita percaya, bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak Tuhanlah terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang
yang hidup, penuh kuasa dengan iman berseru. harapkan sekarang Tuhan bekerja. Kemahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkan. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku percaya padamu. Kami percaya jamahan-Mu Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku percaya jamahan. Dan selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hati percaya padamu. Segenap hatiku percaya padamu. Segenap hatiku percaya padamu. Benar Bapa, inilah pengakuan kami. Dengan segenap hati kami percaya kepadamu. Amin. Terima kasih Allahku. Kalau kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk mengadakan perayaan Natal. Semua karena kebaikan-Mu yang Kau limpahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini pula kami boleh naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami percaya Bapa, saat ini kami pula hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Terima kasih Allahku. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Dan saat ini berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya ucapkan saat yang indah ini, selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat 13 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia tidak ada harapan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Allah.
Injil yang pertama kali atau kabar baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus memberikan harapan bagi setiap orang yang percaya, di mana menerima hidup kekal, yaitu keselamatan. Keselamatan adalah rencana Allah mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Sungguh luar biasa tema Natal tahun ini, saudara-saudara yang kasih, dan akan menjadi tema kita, tema besar kita di dalam tahun 2022, supaya saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita memahami tema Natal, yaitu siap dan berjaga. Siap adalah sudah sedia. Berjaga artinya tetap terjaga, waspada dalam menghadapi segala kemungkinan. Siap dan berjaga berarti sudah sedia dan tetap terjaga, waspada dalam menghadapi segala kemungkinan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 yang sudah kita baca bersama-sama, dalam terjemahan sederhana Indonesia, ialah waspadalah, terus percaya, penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi Yesus, dan tetaplah berpegang pada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi corona yang melanda seluruh dunia selama hampir 2 tahun, dan yang kita rasakan mengingatkan kepada saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita kepada firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, hari-hari ini, hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Efesus 5 ayat 16 berkata, hari-hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa firman Allah mengingatkan di dalam setiap kehidupan kita bahwa hari-hari ini adalah hari terakhir, masa-masa sukar yang kita rasakan, dan hari-hari ini adalah jahat. Inilah suatu kenyataan yang perlu kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Semakin hari bukan semakin membaik, karena sudah firman Tuhan katakan dengan jelas, saudara-saudara yang kasih. Dengan banyaknya tantangan hidup, serta dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya harus ingat, jangan membawa semuanya itu hidup tidak berkenan kepada Allah. Sehingga di saat saudara dan saya menghadap Dia nanti,
Maka Yesus katakan, enyahlah engkau hambaku yang jahat, aku tidak kenal kamu. Dan hal inilah yang sangat-sangat mengerikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Bapa di surga dan ditentukan oleh setiap detiknya hidup kita, saudara-saudara yang kasih. Jadi kekekalan hidup kita di surga nanti itu bukan ditentukan oleh nanti, tetapi ditentukan oleh hidup saudara dan saya mulai sekarang. Maka perlunya hidup saudara dan saya di dalam setiap hidup kita siap dan berjaga dalam menghadapi segala kemungkinan. Bagaimana supaya kita siap dan berjaga? Poin yang pertama, taat sampai akhir. Di mana dalam firman-Nya dikatakan terus percaya, penuh kepada Kristus. Kisah Rasul 5 ayat 29b berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pada saat Petrus, saudara-saudara yang kasih, dan rasul-rasul dihadapkan di mahkamah agama, dia dilarang untuk mengajarkan tentang Yesus. Dia dilarang untuk hidup seperti Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, namun dengan berani dia berkata, aku lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya lebih taat kepada Allah, ataukah saudara dan saya lebih taat kepada manusia? Kita harus lihat di dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai saudara dan saya lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah. Namun firman-Nya mengingatkan taat sampai akhir. Untuk itulah kalau kita di dalam hidup kita katakan kita taat sampai akhir, maka hal itu perlu bukti nyata. Nah, kalau kita melihat di dalam Ayub 23 ayat 10b, saudara-saudara yang kasih, di mana Ayub katakan, seandainya ia Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam kisah Ayub. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia adalah orang yang mengasihi Allah. Dia adalah orang yang benar di hadapan Allah. Namun satu saat Allah izinkan di dalam kehidupannya, di mana harta kekayaannya habis. Saudara-saudara yang kasih, anak-anaknya mati semuanya. Dan kemudian saudara-saudara yang kasih, dia mengalami sakit kulit yang sangat parah. Kemudian istrinya meninggalkan dia. Dan sahabat-sahabat baiknya juga meninggalkan dia. Saudara-saudara yang kasih, bagaikan jatuh dihimpit tangga. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Yang ada adalah penderitaan dan penderitaan. Namun yang perlu kita ketahui, yang terjadi dalam hidup Ayub, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas murni. Dia enggak peduli. Kekayaannya habis. Semuanya tidak ada. Tidak ada dukungan sama sekali. Tetapi dia percaya kepada Allah yang disembahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya sampai akhir dia tetap taat. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan langkah awal yang menentukan. Awalnya percaya Yesus, setia di dalam kehidupannya. Ada semangat gairah yang luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara-saudara yang kasih, mungkin ada masalah, ada himpitan, ada tekanan, ada apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga di dalam kehidupannya membawa semakin jauh, semakin tidak taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ketaatan itu perlu bukti. Bukan langkah awal, tapi langkah awal sampai langkah akhir itulah yang Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Nah, marilah kita akan lihat bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimanakah hidup saudara dan saya? Apakah kita tetap mempercayai Dia, Allah yang kita sembah, Allah yang sangat-sangat baik dengan kita. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah terlambat, bahwa Allah tidak pernah salah. Karena firman-Nya pun katakan, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Sungguh luar biasa. Bagaimanakah hidup saudara dan saya? Iman kita, apakah dengan kesulitan, sakit, penyakit apapun, mungkin di dalam hidup saudara dan saya tidak ada harapan lagi. Tapi ingat baik-baik bahwa Allah melalui Roh Kudus-Nya, Dia terus menyertai hidup saudara dan saya. Dia terus ada dalam hidup saudara dan saya. Dia memberikan kekuatan hidup saudara dan saya. Untuk saudara dan saya tetap taat sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih. Sangat luar biasa. Firman-Nya menyadarkan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita siap dan berjaya. Dan kita siap dan berjaga. Yaitu kita harus taat sampai akhir. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, yang kedua, menjadi pemenang. Dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan, saudara-saudara yang kasih, berjuanglah dan tetap berpegang kepada Yesus. Berjuanglah. Jadi di sini untuk menjadi pemenang itu harus berjuang. Dengan seluruh kekuatan kemampuan kita. Saudara-saudara, berjuanglah dan tetap berpegang kepada Yesus. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita? Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Beberapa tahun yang lalu saya ke kebun binatang saudara. Di mana singa yang waktu itu terlambat dikasih makan. Begitu beringasnya saudara-saudara yang kasih. Dia mengaum-ngaum. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, itu yang terlambat beberapa saat saja. Tapi bayangkan singa yang di hutan luas, yang tidak ada makanannya, dia yang liar ganas saudara-saudara yang kasih. Dia mengaum-ngaum, dia mencari mangsanya untuk diterkamnya, untuk dihabisinya saudara-saudara yang kasih. Dia berjalan ke sana kemari untuk mencari mangsa yang bisa ditekamnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah suatu gambaran, perumpamaan bahwa iblis pun dia berjalan mencari orang-orang yang bisa diterkamnya,
yang bisa dimangsa, yang bisa dijadikan bolonya, saudara-saudara yang kasih, yang bisa dijadikan kawannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus tahu di dalam setiap hidup saudara dan saya, jangan kita punya pemahaman yang salah bahwa iblis sudah tidak berdaya di sekarang ini. Ingat baik-baik, firman-Nya sangat jelas. Iblis, saudara-saudara yang kasih, di mana si iblis berjalan keliling untuk mencari orang-orang yang bisa dijadikan sahabat karibnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Iblis mau saudara dan saya dijadikan alat untuk menjadi kawannya, untuk menyampaikan hak-hak supaya kehidupan manusia jauh daripada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa iblis itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau hidup saudara dan saya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa mengalahkan iblis. Karena iblis itu hidupnya umurnya ribuan tahun. Dan dia punya trik-trik untuk menjatuhkan manusia. Dia punya, saudara-saudara yang kasih, cara-cara yang licik untuk membuat kehidupan manusia menjadi sahabatnya. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kasih, di dalam setiap kehidupan kita, maka di dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa iblis kerja keras, saudara-saudara yang kasih, supaya manusia lupa akan realitas tanggung jawabnya di pengadilan Kristus nanti. Iblis kerja keras. Dia mau setiap orang, khususnya yang percaya kepada dia, yang percaya kepada Allah, maka di dalam kehidupannya dia kerja keras supaya membuat orang percaya itu lupa akan pengadilan tahta Kristus. Sehingga kalau orang percaya lupa akan pengadilan tahta Kristus, maka di dalam kehidupannya akan menjadi orang yang ceroboh. Orang yang ceroboh, orang yang mau melakukan dengan sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita perlu melihat di dalam setiap hidup kita, bagaimanakah hidup kita. Apakah kita lupa akan pengadilan Kristus nanti? Tapi marilah kita saat ini disadarkan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus menjadi pemenang di dalam hidup kita. Bukan hanya kita nyanyi di gereja, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tapi bagaimanakah di luar gereja, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Apakah dalam hidup saudara dan saya, dalam menghadapi situasi kondisi, apapun kita selalu menang benar-benar karena kita sadar bahwa ada kuasa yang besar, yaitu Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, yang membuat hidup saudara dan saya mampu, ada perasaan, ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa untuk menjadikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang menang. Jangan sampai saudara dan saya ada menjadi orang-orang yang belum berperang sudah kalah. Tapi marilah bergunakan kuasa Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga dalam menghadapi apapun, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kekekalan nanti. Kita sadar, kita tahu,
Kalau kita tidak bertanggung jawab, itu adalah trik-trik iblis. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Terus melihat hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan nanti. Sehingga saudara dan saya tidak akan lagi menjadi orang yang ceroboh semau kue hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kemudian orang yang ceroboh di dalam kehidupannya. Dia melakukan yaitu di dalam hidupnya kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, bukan menyenangkan Allah yang kita sembah. Tapi di dalam kehidupannya bukan menyenangkanmu Tuhan. Tapi menyenangkanku. Menyenangkan kedagingan kita. Menyenangkan hal-hal yang bersifat sementara dalam hidup kita. Kalau hidup saudara dan saya fokusnya pada hal-hal yang sementara, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bersifat duniawi, maka dalam hidup saudara dan saya akan kehilangan fokus untuk kekekalan. Kita akan lupa bahwa seharusnya hidup saudara dan saya itu harusnya menyenangkan hati Allah. Nah, mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tema Natal sangat luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita sampai hari ini berkat Natal, tema Natal ini tidak mengubah kita. Tapi kami rindu kita akan bersama-sama berubah karena Allah mau bila saudara dan saya menginginkan nantinya hidup bersama-sama kita semuanya ada dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus memerintah di sana, maka saudara dan saya harus siap dan berjaga. Kita nggak tahu kapan waktunya. Tuhan berikan kesempatan buat hidup saudara dan saya. Yang pasti jangan sampai terlambat. Nantinya Tuhan sudah memanggil kita, tetapi kita tidak siap dan berjaga. Sangat-sangat mengerikan. Dan untuk itulah saya rindu dengan berkat firman Tuhan Natal hari ini. Membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Dalam cara berpikir kita. Dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar berkat Natal tahun 2021 ini akan membawa perubahan yang sangat dahsyat buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita renungkan dalam hidup kita. Sudahkah kita siap dan berjaga? Untuk itulah mari kita akan lihat dalam hidup kita masing-masing supaya kita mau taat sampai akhir dan menjadi pemenang. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati berkat Natal. Di mana Allah mau supaya dalam setiap kehidupan kami yang hadir saat ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan jamahan, tangan Allah nyata dalam setiap hidup kami. Sehingga mulai hari ini kami mau di dalam setiap hidup kami mau nantinya kami semuanya ada bersama-sama dengan Engkau Yesus memerintah dalam kerajaan surga. Untuk itulah ini kami, ampuni kami kalau hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan saat ini, ampuni kami. Dan ini kami Tuhan yang memohon pengampunan daripada Engkau. Tuhan layakkan kami, Tuhan tolong kami. Kami saat ini mau mengambil keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh dalam hidup kami, di mana kami mau siap dan berjaga bersama-sama.
Meteraikan firman-Mu dalam Yesus. setiap hidup kami. Terima kasih. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, pesan Natal pada saat ini, sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih.